akan otomatis terbaharui ataupun terupdate teman-teman ya daftar isinya seperti itu. Pertama-tama teman-teman semuanya, ketika kita ingin membuat daftar isi, kita harus menyisakan satu halaman baru ya. Satu halaman barunya caranya seperti apa? Saya akan klik di sini di awal bab 1 ini ya, di awal tulisan bab 1 ini. Lalu saya akan klik insert, lalu saya akan klik page break teman-teman di sini ya. Kelihatan nggak teman-teman? Terlihat? Terlihat, Pak. Nah, saya akan klik page break ya. Nah, akhirnya dia akan ada halaman kosong. Halaman kosong ini rencananya saya akan buat menjadi bab 1, teman-teman. Bab 1 akan saya buat menjadi daftar isi seperti itu. Nah, lalu teman-teman semuanya ya, ketika sudah ada halamannya ini ya, sudah ada halaman kosongnya, kita tinggal membuat daftar isinya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk membuat daftar isi secara otomatis? Caranya sebenarnya simple, teman-teman. Ada yang bisa bantu saya? Kelompok yang kemarin maju. Caranya bagaimana untuk membuat daftar isi secara otomatis? Yang pertama, apa yang harus saya klik? Itu, Pak, bab-babnya dibuat jadi heading 1 dulu, teksnya. Oke, good. Betul ya, apa yang dikatakan oleh Pratiwi ya. Jadi kita bab satunya dibuat heading 1 dulu teman-teman. Namun sebelum semuanya kita laksanakan, saya biasanya ketika membuat bab 1 saya akan menyalakan kolom navigator terlebih dahulu. Kolom navigator itu yang seperti apa sih Pak? Kolom navigator itu yang akan muncul ketika kita mengklik Ctrl F, teman-teman. Saya akan ketik Ctrl F. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya, saya akan memunculkan bilah navigatornya. Kenapa sih saya memunculkan bilah navigator? Karena ketika saya memunculkan bilah navigator dan nanti ketika saya sudah mulai memasukkan bab 1, subbab yang saya masukkan, semuanya nanti yang sudah dimasukkan ke heading, dia akan ada di sebelah kiri. Jadi saya untuk mengeceknya yang mana yang sudah ataupun mana yang terlewat, hanya cukup melihat ke sebelah kiri saja. Apakah jelas teman-teman semuanya? Sekarang kita contohkan saja ya, biar teman-teman nggak bingung. Saya coba akan blok bab satunya, teman-teman. Di sini saya akan blok bab 1, lihat. Nah, ketika saya blok bab 1, saya akan klik apa, Pratiwi? Heading satunya, Pak. Klik heading 1. Langsung klik begini, seperti itu, betul. Diklik 2 gitu. Diklik 2 kali. Klik kanan, terus modify, Pak. Oke, good. Betul ya apa yang dikatakan oleh Pratiwi. Kalau kita langsung klik heading 1, maka nanti penulisannya akan berubah dan kita harus kerja 2 kali teman-teman ya untuk merubah si bab 1 ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita arahkan kursor ke heading 1, lalu kita klik kanan. Nah, ini ya. Klik update heading 1 to match selection, teman-teman. Kenapa kok Pak diklik update heading 1 to match selection? Karena kalau saya klik doang, lihat nih ya, kalau saya klik doang heading 1, dia akan seperti ini, teman-teman. Dan kita harus rapihin lagi, kerja 2 kali. Capek, nggak enak kan? Nah, lalu bagaimana sih Pak caranya supaya dia nggak keluar pengaturannya, supaya pengaturannya tetap sama Pak? Caranya saya akan ke heading 1, saya klik kanan, lalu saya klik update heading 1 to match selection. Nah, maka dia tidak akan berubah pengaturannya. Betul? Apakah terlihat? Nah, lalu teman-teman semuanya, untuk melihat apakah si bab 1 ini sudah masuk ke daftar isi ataupun belum, teman-teman lihat di sebelah kiri saya. Lihat di sini. Di sebelah kiri ini sudah masuk atau belum bab satunya? Di navigation-nya. Udah, Pak. Nah, itu tandanya apa? Tandanya bab satunya sudah masuk, teman-teman semuanya. Simple kan, seperti itu. Ya. Lalu saya akan masuk bab 2. Bab 2. Saya akan masuk subbab dari bab 1. Ya. Untuk subbab dari bab 1, dia masuknya adalah ke heading 2, teman-teman semuanya. Tinggal saya blok di sini ya untuk subbab dari bab 1 ini, lalu saya akan ke heading 2. Di heading 2 tinggal saya klik kanan sama update heading 2 to match selection. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah subbab latar belakang masalah ini sudah masuk teman-teman semuanya ke daftar isi? Cara Sudah lihatnya gimana? di navigation. Betul, di navigation. Nah, oh ternyata udah ya. Si subbab latar belakang masalah ini sudah masuk di
daftar isi. Dengan cara apa? Ternyata di navigation-nya sudah ada juga. Saya akan klik ke bawah, saya akan cari apakah ada subbab yang lain. Nah, ternyata ada nih, rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini tinggal kita blok, lalu tinggal kita klik heading 2. Nggak perlu diklik kanan update heading 2 to match selection, karena tadi di awal sudah kita atur, ya. Jadi tinggal di blok saja, lalu diklik heading 2. Dia akan mengikuti, teman-teman. Lihat di bawahnya. Paham? Nah, lalu tujuan masalah, dia subbab juga, ya. Saya akan masukkan di heading 2. Lalu di sini ada kegunaan makalah. Saya klik heading 2 juga. Lalu di sini ada yang bagian E, prosedur penulisan makalah. Saya klik heading 2 juga. Ya. Lalu kita masuk ke bab 2. Bab 2 dia hitungannya apa, teman-teman? Bab 2 ini. Bab 2 ini masuknya ke heading 1 apa heading 2? Heading 1, Pak. Heading 1. Betul ya. Tinggal saya klik heading 1. Nah, seperti ini. Apakah terlihat, teman-teman? Apakah sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada subbab dari bab 2, yaitu kajian teoritis. Nah, subbab dari bab 2, kajian teoritis ini heading berapa, teman-teman? Heading 2, Pak. Heading 2. Saya akan coba heading 2, teman-teman ya. Saya akan blok, saya akan klik heading 2. Nah, pertanyaannya, Pak, kok ini jadi F, Pak, bukannya A? Kenapa, teman-teman? Kok bisa jadi F, bukan jadi A? Ada yang bisa bantu saya, Pratiwi? Kenapa? Karena dia ngikutin format yang dari awal itu, Pak, yang dari bab 1. Betul, karena dia ngikutin format dari yang bab 1. Saya akan Ctrl Z, teman-teman akan supaya dia balik lagi ke pengetahuan semula. Nah, teman-teman semua, ya, untuk subbab dari bab 2, dia memang heading 2. Namun, kita harus membuat heading 2 yang baru. Kenapa harus membuat heading 2 yang baru, Pak? Karena heading 2 yang lama sudah digunakan untuk apa? Untuk subbab dari bab 1. Betul, teman-teman semuanya. Jadi kita harus membuat heading 2 yang baru, teman-teman semuanya. Dia tetap heading 2, namun kita harus buat yang baru. Caranya bagaimana, Pak, untuk membuat heading 2 yang baru? Caranya simpel sekali, teman-teman ya. Tinggal kita blok dulu untuk subbab dari bab 2-nya ini, ya. Lalu kita klik ini yang paling pojok kanan bawah, teman-teman. Di sini. More. Ya. Terlihat, teman-teman, di sini, lihat. Nah, kita klik more, teman-teman semuanya. Lalu kita create a style, teman-teman. Ini ya. Nah, lalu di sini contohnya saya akan buat subbab 2. Nah, ini saya buat subbab 2. Saya ketik subbab 2, teman-teman, ya, supaya nanti dia tidak ketukar ya dengan heading 2 yang lama. Lalu saya klik modify. Nah, ketika saya klik modify, teman-teman semuanya, di sini ada style based on. Saya akan ubah. Di sini kan masih list paragraph tulisannya ya. Betul nggak, teman-teman? Kelihatan nggak? Style based on list paragraph. Nah, list paragraph-nya ini akan saya ubah, teman-teman. Saya ubah menjadi apa? Menjadi heading berapa? Heading 2, betul. Nah, seperti itu. Lalu kita klik bold-nya, teman-teman, di sini ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, teman-teman semuanya, maka kita langsung saja klik OK. Nah, lihat. Apakah dia sudah masuk, teman-teman? Subbab dari bab 2-nya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sekarang kita akan masuk ke subbab lainnya pada bab 2, teman-teman ya. Ini adalah subbab untuk bab 2 yang B, teman-teman ya. Subbab yang B. Nah, ini sudah saya blok, saya akan klik yang mana, teman-teman, di antara beberapa pilihan ini? Bab 2, Pak. Klik yang mana, subbab? 2. Subbab 2, betul. Saya akan klik subbab 2. Apakah muncul, teman-teman? Muncul. Apakah pengaturannya berbeda dengan subbab bab 1? Tentu saja
Berbeda karena headingnya pun berbeda ya. Untuk bab 1 dia pakai heading 2 ya. Untuk bab 2 tetap pakai heading 2 namun heading 2 yang berbeda. Kita membuat heading 2 yang baru seperti itu ya. Jadi ini juga berlaku untuk subbab bab 3, subbab bab 4, subbab bab 5, kalau babnya ada 1000 pun sama teman-teman. Kita tetap bikin heading yang baru dan headingnya tetap heading 2 ya teman-teman ya. Paham sampai di sini teman-teman? Kedengeran nggak teman-teman? Tukang somai lewat di depan rumah saya. Dengar, Pak. Keren ya? Tuh, ya. Oke. Lanjut teman-teman. Nah, di sini bab 3 ya. Bab 3 kita tinggal blok bab 3-nya, lalu kita klik apa teman-teman? Heading 1, Pak. Betul, heading 1. Kalau bab itu dia tidak membuat heading yang baru ya. Dia ngikutin heading yang lama ya. Dia bab 3 ngikutin bab 1 teman-teman. Jadi dia heading 1. Lalu sekarang saya ingin membuat subbab dari bab 3 teman-teman. Nah, seperti apa caranya? Caranya seperti tadi teman-teman ya. Kita blok dulu. Setelah di blok apa yang harus saya lakukan teman-teman? Setelah di blok apa yang harus saya lakukan teman-teman? Klik more Pak pada toolbar style. Oke, klik more, betul. Saya akan lalu klik apa lagi? Create a style. Create a style. Lalu di sini saya ketiknya apa, teman-teman? Subbab 3. Subbab 3, betul. Supaya nggak terkecoh, teman-teman ya. Supaya dia berbeda dengan heading yang bab 2 dan juga heading yang bab 1, teman-teman ya. Heading 2 yang bab 2 dan heading 2 yang bab 1. Lalu saya akan klik modify. Lalu di sini apa yang dirubah lagi, teman-teman? List paragraf. List paragrafnya diganti menjadi heading 2, betul. Lalu di sini kita bold ya. Selalu klik OK. Nah, lihat kesimpulannya pun sudah masuk teman-teman. Seperti itu ya. Contohnya dia sudah sampai seperti ini. Kalau sudah seperti ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tinggal kita masukkan saja teman-teman ya. Untuk daftar isinya ke halaman yang sudah kita siapkan. Tadi kebetulan saya sudah menyiapkan satu halaman kosong di sini ya. Nah, lalu caranya bagaimana Pak untuk memasukkan semua ini ke dalam satu halaman kosong? Caranya gampang. Teman-teman tinggal klik reference ya. Lalu klik table of content di sini, teman-teman. Apakah terlihat table of content? Terlihat. Nah, tinggal diklik table of content teman-teman semuanya. Lalu kita masuk di sini automatic table 1. Nah, magic semuanya sudah jadi. Dan tidak perlu keringat teman-teman untuk melaksanakan ini. Tinggal kita ganti saja tulisannya daftar isi seperti isu daftar isi. Nah, tinggal kita buat blok, taruh di tengah. Nah, mungkin kalau tulisannya mau diubah boleh ya. Contohnya tulisannya menjadi Times New Roman. Lalu ukurannya 12. Lalu di sini warna fontnya juga hitam, boleh-boleh saja. Lalu di sini mau ditebalkan, boleh. Kalau diklik enter, oh udah jadi. Mantap teman-teman. Enak, mudah. Mudah, Pak. Ya, ini lebih mudah ya daripada kita harus buat satu persatu. Di sini siapa yang ketika membuat daftar isi dibuat satu persatu, titik-titiknya diketik manual. Siapa yang kayak gitu? Ya, ada nggak yang kayak gitu? Buat daftar isi titik-titiknya dipencet gitu ya banyak ya sampai keyboardnya jebol gitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu melakukan hal seperti itu lagi. Karena apa? Karena kita sudah bisa melakukannya secara otomatis teman-teman, sehingga teman-teman akan mudah nanti ketika membuat makalah, ketika membuat skripsi dan lain sebagainya. Memang sekarang untuk membuat daftar isi itu mudah karena memang teman-teman ketika membuat makalah paling tebal makalah itu nggak sampai 50 halaman. Tapi ketika teman-teman nanti mengerjakan skripsi itu banyak loh halamannya. Ada yang sampai 500 halaman, ada yang sampai 400 halaman dan lain sebagainya.
Kalau halamannya sampai 400 ataupun 500 halaman, lalu teman-teman membuat daftar isinya secara manual, apa yang terjadi? Yang terjadi teman-teman sebelum skripsinya jadi, teman-teman udah tipes semua ya. Capek bikin bab satunya, teman-teman. Udah gitu kelupaan lagi, tadi ada yang kelupaan dimasukin deh kayaknya. Dicek lagi satu-satu, ya Allah. Kalau kayak gitu capek ya matanya, teman-teman ya. Itulah teman-teman ya, se-fruit tips ya. Se-fruit tips kayak anak-anak sekarang ya, sebuah tips. Jadi se-fruit tips untuk mengerjakan daftar isi secara otomatis teman-teman ya, seperti itu. Oke, untuk kelompok yang maju sekarang silahkan melakukan presentasi, tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa membersamai teman-teman sampai full jam 10 karena kebetulan saya dimintai oleh Pak Dekan untuk pergi ke sebuah sekolah, teman-teman, sebuah sekolah percontohan untuk mempelajari aplikasi penjadwalan dosen, teman-teman ya, seperti itu. Jadi kemungkinan saya hanya bisa membersamai teman-teman sampai dengan jam 9 nanti, seperti itu. Nanti presentasi tetap dijalankan, namun nanti akan di-record dan recordnya seperti biasa dikirim ke Zoom, lalu dikirim ke YouTube, lalu dikirim ke saya ya, Novia ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman boleh silakan didokumentasikan terlebih dahulu, takutnya nanti lupa. Saya nggak mau memberhentikan presentasi. Jadi nanti saya kalau saya pamit, presentasinya nggak perlu berhenti ya, tetap dilanjutkan. Silakan didokumentasikan dulu, Novia. Oke, baik. Slide 1. 1, 2. Slide kedua. Sudah, Pak. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya. Silakan melakukan presentasi, teman-teman yang hari ini presentasi, waktu dan tempat dipersilakan. Izin share screen ya Pak Ikhwan dan teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Roni Fasla, SPD MPD, yang kebetulan berhalangan hadir pada pertemuan kali ini, dan Bapak Muhammad Ikhwan, SPD MPD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya selaku kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul pengecekan plagiarisme berbasis website. Sebelum itu izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alin Rahmagani Ekswanti selaku saya sendiri sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan teman saya ada Afina Diah Pratiwi, ada Hafsah Nur Salsabila, Nashwa Akila Maheswari, dan Nurun Nazwa Mainanda. Berikut adalah materi pembahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada pengertian plagiarisme, yang kedua ada pengecekan plagiarisme menggunakan website Preposeo, yang ketiga ada other tools dari website Preposeo itu sendiri, yang keempat ada pengecekan plagiarisme menggunakan website DupliChecker, dan yang kelima ada kesimpulan. Nah, untuk materi pertama sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Yang pertama ada pengertian plagiarisme. Apa sih plagiarisme? Buat teman-teman mungkin yang udah tahu nih plagiarisme itu apa, boleh raise hand coba. Kasih pendapat kalian tentang pengertian plagiarisme. Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, nggak ada nih. Ya udah, kalau nggak ada kita. Oh, ada. Oke, Bunga, silakan on mic. Kalau menurut saya plagiarisme itu kayak pengambilan karangan orang lain seolah-olah itu karangannya dia sendiri. Oke, betul banget apa kata Bunga. Makasih Bunga atas jawabannya. Kita next ya. Nah, secara etimologis itu plagiat itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu plagiarism atau plagiari yang artinya penjiplak. Sedangkan dalam bahasa Latin, plagiat itu berasal dari kata plagiarius atau plagiare yang artinya mencuri. Kalau secara umum, plagiat itu berarti menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain yang diakui sebagai karyanya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, ini ada beberapa referensi website yang dapat digunakan kalau teman-teman mau mengecek plagiarisme. Itu yang pertama ada Preposeo. Preposeo ini dia itu websitenya gratis ya teman-teman. Terus dia itu banyak banget toolsnya, nggak cuma untuk ngecek plagiarisme aja. Yang kedua ada Duplichecker. Kalau Duplichecker ini dia bisa ngecek plagiarisme dari AI, dari konten AI. Terus yang ketiga ada Grammarly. Yang keempat ada Quitex, dan yang kelima ada Turnitin. Nah, selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pengecekan plagiarisme menggunakan website Preposeo, yaitu adalah sebuah situs yang menyediakan berbagai macam alat atau tools yang bisa kita pakai. Salah satunya yaitu tools plagiarisme checker. Merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa apakah ada bagian dari salah satu tulisan atau dokumen ada penjiplakan atau plagiarisme dalam suatu karya. Langkah pertama yang kalian lakukan yaitu membuka Chrome, kemudian kalian klik, lalu cari Preposeo. Selanjutnya kalian masukkan ke dalam website Preposeo sesuai contoh yang tertera di layar. Selanjutnya, boleh di next. Kalian bisa klik fitur atau tools plagiarisme checker. Boleh di next. Jika sudah, akan keluar gambar seperti di layar di gambar. Bisa mengecek plagiarisme dengan cara mengetik atau mengcopy paste teks secara langsung pada kotak insert your text ataupun melalui dokumen. Boleh di next. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Najwa atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada materi mengecekkan plagiarisme dengan cara mengetik teks secara langsung di website Preposeo. Akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Nah, berikut ini adalah mengecek plagiarisme dengan mengetik teksnya secara langsung. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, klik Insert Your Text Here, lalu ketik atau masukkan teks yang ingin kalian cari plagiarismenya. Setelah selesai mengetik atau memasukkan teks, klik ikon cek plagiarisme. Nah, jika muncul tulisan Are you human, klik kotak yang terdapat di samping teks, yaitu saya bukan robot. Nah, jika hasilnya sudah keluar, akan muncul persentase plagiarisme dari teks yang sudah dimasukkan. Pada contoh di layar ini, persentase plagiarismenya adalah 100%, yang berarti kalian 100% menciptakan.
Boleh next. Nah, selanjutnya adalah mengecek plagiarisme melalui sebuah file. Langkah pertama yaitu klik icon upload. Selanjutnya, pilih file yang ingin dicek plagiarismenya. Kemudian klik 2 kali file hingga terupload. Nah, jika file yang dipilih sudah terupload atau terunggah, cek dan pilih kembali kalimat yang ingin diperiksa plagiarismenya. Boleh di next. Apabila sudah dirasa benar, klik icon cek plagiarism. Dan jika muncul tulisan Are you human, klik kotak yang terdapat di samping teks I am not robot. Nah, ini adalah hasil persentase yang tadi dicek. Dari contoh pada layar ini, persentase plagiarismenya adalah 100%, yang berarti kalian menjiplak 100%. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nashwa atas penjelasannya. Selanjutnya ada materi ketiga yaitu Other Tools dari website Preposeo yang akan dijelaskan oleh Afina. Kepada Afina dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu Other Tools di website Preposeo itu sendiri. Boleh tolong next. Nah, yang pertama yaitu tools image to text. Nah, definisi dari tools image to text yaitu sesuai dengan namanya, di mana tools image to text ini berarti mengubah foto yang berisi tulisan menjadi sebuah teks kalimat. Tools ini digunakan untuk mengekstrak teks dari file gambar atau artikel menjadi sebuah tulisan dengan satu klik. Format file gambar yang dapat digunakan berupa PNG, JPG, JPEG, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan tools ini? Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah cara penggunaannya. Langkah yang pertama, kalian harus masuk ke dalam website Preposeo terlebih dahulu. Kemudian, klik fitur atau tools image to text. Maka setelah itu akan muncul seperti pada gambar di layar, di mana ada bagian browse files yang akan digunakan untuk mengekstrak teks dari sebuah gambar, dan enter URL yang akan digunakan untuk mengekstrak teks dari sebuah artikel. Lalu, bagaimana caranya jika kalian ingin mengekstrak teks dari sebuah gambar? Maka langkah-langkahnya yaitu mula-mula, setelah kalian buka website Preposeo bagian Tools Image to Text, klik icon Browse Files. Kemudian, pilih foto yang ingin dipilih. Lalu, klik 2 kali foto yang dipilih hingga terupload. Pastikan file gambarnya sudah terupload, lalu klik Submit. Kemudian, jika muncul tulisan Are you human? Seperti di langkah nomor 4, klik kotak yang terdapat di samping teks I'm not a robot. Lalu, tunggu hasil ekstraknya hingga keluar pada kolom results seperti di langkah nomor 5. Nah, bagaimana caranya jika kalian ingin mengekstrak teks dari sebuah artikel? Maka langkah-langkahnya yaitu mula-mula, setelah kalian buka website Preposeo bagian Tools Image to Text, klik icon Enter URL. Kemudian, pilih dan copy link artikel yang ingin kalian gunakan. Lalu, paste link yang sudah di-copy pada kolom paste link here, seperti gambar yang ada di langkah nomor 3. Nah, kemudian jika link sudah muncul, kemudian klik submit.
Jika muncul tulisan "Are you human?" seperti di langkah nomor 5, klik kotak yang terdapat di samping teks "I'm not a robot". Kemudian, tunggu hasil ekstraknya hingga keluar pada kolom result seperti di langkah nomor 6. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Afina atas penjelasannya. Selanjutnya ada other tools. Lagi ini dari website Preposeo, yaitu text summarizer yang akan dijelaskan oleh Nazwa. Kepada Nazwa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Text summarizer adalah alat atau tools yang bisa kita gunakan untuk merangkum teks yang panjang jadi lebih pendek dan lebih ringkas. Jadi, kalau kita punya tulisan atau artikel yang panjang dan kita pengen tahu intinya aja tanpa baca semuanya, kita bisa menggunakan tools ini buat dapetin rangkuman yang lebih singkat. Caranya, kita tinggal masukkan teks atau dokumen yang panjang ke dalam tools ini. Terus, tools ini bakal menganalisis teks tersebut dan memilih bagian-bagian yang paling penting atau paling inti. Setelah itu, alat ini bakal ngasih kita rangkuman yang lebih ringkas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nazwa atas penjelasannya. Selanjutnya masih dengan other tools dari website Preposeo, yaitu binary translator yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mungkin dari teman-teman masih agak sedikit asing sama yang namanya binary atau kode binary atau bilangan biner. Jadi bilangan biner ini adalah sistem bilangan yang berbasis 2 yang hanya menggunakan angka 0 dan 1 sebagai simbol dalam mewakili sebuah teks. Jadi bentukannya itu seperti 00, 11, 01 itu misalkan abjad A dan seterusnya. Nah, binary translator ini itu berguna untuk menerjemahkan bilangan biner ke dalam bentuk teks. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi kalau misalkan kalian udah masuk ke website Preposeo-nya, di sini ada tools atau icon yang binary translator. Kalian bisa tinggal klik aja. Habis itu nanti kalian muncul kotak-kotak kayak gini. Kalian bisa pilih yang kalian pengen ubah. Misalkan kalian pengen ubah kode binary menjadi sebuah teks, kalian bisa pilih di sini binary menjadi teks. Kalian juga bisa tukar dari teks dulu ke binary, kalian juga bisa fleksibel aja teman-teman. Nah, selanjutnya akan ada sesi ice breaking yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Hafsa dan Afina. Kepada Hafsa dan Afina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya dan Afina akan memimpin jalannya ice breaking. Nah, di sini kalian pasti udah pada pusing kan dengerin materi dari tadi. Iya nih Hafsa, kayaknya yang lain udah pada mulai suntuk dengerin materi kita. Nah, kalau kayak gitu kita mulai aja kali ya ice breaking-nya. Boleh kepada operator ditampilkan skalanya. Baik, untuk soal pertama ada nomor 1 menurun. Untuk yang bisa jawab, boleh langsung raise hand ya. Nanti dihitung sampai nomor 3. Tapi sebelumnya dibaca soalnya dulu ya. Maaf untuk Enggar boleh diturunin dulu raise hand-nya. Soalnya, dalam bahasa Latin, aku berarti mencuri. 1, 2, 3. Baik, untuk Enggar dipersilahkan. Terima kasih kepada Hafsa. Sebelum perkenalkan, nama saya Enggar Yamati Pratiwi. Itu jawabannya plagiarius. Oke, apa benar ya jawabannya? Boleh kepada operator dicoba dulu nih, diketik.
Wah, benar ternyata jawaban dari Tiwi. Terima kasih, Tiwi. Baik, selanjutnya untuk soal kedua, nomor 1 mendatar. Boleh ditampilkan soalnya? Soalnya aku adalah salah satu website yang memiliki banyak tools di dalamnya. Siapakah aku? Tadi dulu ya, tadi dulu, dihitung dulu, tadi dulu. 1, 2, 3. Oke, boleh untuk Siva. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab. Saya Sifania Aulia dari kelompok 1, izin menjawab. Jawabannya preposeu. Boleh nih. Apakah benar jawabannya? Kepada operator dipersilahkan. Wah, benar sekali jawabannya Siva. Oke, untuk soal selanjutnya akan dipimpin oleh Afina. Kepada Afina dipersilahkan. Terima kasih Hafsa atas kesempatannya. Baik, Bapak, terima kasih atas baik, kalau begitu kita lanjut ya sesi ice breaking-nya. Untuk nomor 2 mendatar, boleh operator soalnya. Oke, pertanyaannya, aku adalah tools yang dapat mengubah gambar menjadi sebuah teks. Siapakah aku? Dihitung dulu ya. 1, 2, 3. Boleh untuk Angel Octaviana. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Angel Octaviana dari kelompok 7. Jawabannya image to text. Apakah benar? Boleh tolong dibantu operator. Oke, benar. Selamat Angel. Oke, kalau gitu ke nomor selanjutnya 3 mendatar. Pertanyaannya, aku adalah website yang memiliki arti secara tata bahasa. Siapakah aku? Dihitung ya. 1, 2, 3. Oke, ini di layarnya aku Bunga duluan ya. Boleh Bunga untuk on mic? Grammar checker. Grammar checker. Coba kepada moderator, apakah betul? Waduh, kayaknya kurang tepat nih, Bunga. Boleh untuk Enggar? Jawabannya Grammarly. Coba operator, apakah benar? Yeay, benar. Jawaban yang paling tepat Grammarly ya. Nah, untuk soal yang terakhir, yaitu nomor 4 mendatar. Boleh. Oke, soal yang terakhir, yaitu aku adalah website yang memiliki fitur pengecekan konten AI. Siapakah aku? Sebentar, tunggu dihitung dulu ya, guys. Fariska boleh di lower hand dulu. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Wah, banyak nih. Di layar aku Novia duluan nih. Boleh untuk Novia? Jawabannya adalah duplicator. Coba duplicator ya, apakah benar? Atau ada jawaban yang lain? Mungkin ada yang ingin berpendapat lain? Oke, sama semua ya jawabannya. Coba moderator, apakah benar duplicator? Yeay, benar. Selamat ya kepada Novia. Selanjutnya untuk Hafsah, boleh ditutup.
Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya yang telah menjawab soal-soal ice breaking dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Hafsa dan Afina yang sudah membantu dalam pelaksanaan ice breaking. Gak kerasa ice breaking udah selesai aja ya. Lanjut, karena ice breaking udah selesai, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada materi keempat, yaitu pengecekan plagiarisme menggunakan website DupliCecker yang akan dijelaskan oleh Hafsah. Pada Hafsah, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu website DupliCecker. DupliCecker adalah situs yang memberikan hasil pengecekan plagiarisme dalam bentuk presentasi sehingga kamu dapat melihat berapa besar kemiripan karya kamu dengan karya orang lain. Banyak mahasiswa yang mengecek jurnal menggunakan DupliCecker karena memberikan hasil yang sangat akurat. Selain itu, DupliCecker juga di dalamnya memiliki konten pendeteksi AI untuk mengecek apakah menggunakan AI atau tidak. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengecek plagiarisme menggunakan website DupliCecker. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka website DupliCecker. Kalian bisa membuka dari Google, Chrome, ataupun yang lainnya. Setelah kalian buka, website akan muncul gambar seperti di langkah kedua. Ready, next. Selanjutnya kalian membuka tab baru untuk mencari jurnal dengan cara membuka Google Scholar. Setelah kalian membuka Google Scholar, silahkan cari jurnal yang ingin kalian cari. Di sini saya memberikan contoh untuk mencari jurnal mengenai ekonomi. Setelah itu, muncul banyak sekali referensi jurnal-jurnal untuk kalian. Dan saya memilih jurnal tentang perkembangan ekonomi digital mengenai perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi. Setelah itu, pencet jurnal tersebut dan akan muncul jurnal seperti di gambar langkah ke-6. Setelah itu, saya menyalin sedikit isi teks dari jurnal tersebut untuk dicek plagiarismenya. Baik, setelah itu kembali ke website DupliCecker untuk mengecek plagiarismenya. Taruh teks yang sudah disalin ke tempat yang bertuliskan, silahkan masukkan teks Anda, dan akan muncul teks yang ada seperti di langkah ke-8. Selanjutnya, pencet kotak "Saya bukan robot", lalu pencet periksa plagiarisme seperti yang ada di langkah 9, lalu akan muncul pendeteksi seperti di langkah 10 dan tunggu hingga hasil plagiatnya muncul. Selanjutnya, muncul hasil sebesar 100% plagiat, yang berarti kalian memang menjiplak dari jurnal. Dan benar bahwa website DupliCecker memberikan hasil yang sangat akurat sesuai dengan pengertian yang sudah saya jelaskan di awal. Untuk di langkah ke-12 menunjukkan garis merah. Sebagai bukti bahwa kalian memang menjiplak jurnal atau hasil karya orang lain, tanpa diparafrase atau kalian ganti kalimat-kalimatnya. Nah, untuk langkah ke-13, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa DupliCecker memiliki alat pendeteksi konten AI. Silahkan kalian pencet dan akan muncul tab baru yang berisi teks sesuai dengan yang sudah kalian
taruh di awal, contohnya seperti di langkah 14. Setelah teksnya sudah ada, kalian pencet pendeteksi konten AI untuk mengecek apakah ada penjiplakan dari AI di dalam jurnal tersebut atau tidak. Ternyata tidak ada AI di dalam jurnal tersebut dan persentase 100% untuk konten tulis manusia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Hafsah, penjelasannya udah keren banget. Lanjut kita ke materi terakhir kita, yaitu materi kelima, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, website Pripose ini tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk pengecekan plagiarisme. Website ini terdapat lebih dari 90 tools yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan banyak orang, seperti menulis ulang artikel, merangkum sebuah teks, mengubah foto menjadi teks, menerjemahkan kode biner, dan masih banyak kegunaan lainnya. Sedangkan website DupliChecker dapat mendeteksi pekerjaan kalian yang mengambil dari AI seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Najwa atas penjelasannya. Nah, teman-teman, karena sesi pertanyaan akan dilaksanakan di LMS, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan buat kelompok kami bisa langsung nanti di LMS saja ya. Jadi, oke, karena presentasi kelompok kami udah selesai, kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba